Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini saya mau share pengalamannya teman saya. Jadi barusan aja saya dengar cerita nih dari seorang teman yang sama-sama agen asuransi dan kebetulan juga brandnya Allianz. Ya kebetulannya aja sama-sama Allianz ya guys ya. Nah, ceritanya seperti ini. Dia bergabung menjadi agen lalu dia coba menawarkan seorang teman yang satu gereja yang kebetulan profesinya adalah pendeta. Jadi dia adalah seorang pendeta yang coba diyakinkan oleh teman saya ini. Dan kebetulan sang pendeta ini sudah ada riwayat, sudah ada hipertensi. Tidak seperti layaknya orang standar yang begitu mengajukan polis asuransi langsung diterima tanpa pengecualian atau tanpa penolakan dan sebagainya. Tapi karena dia sudah ada riwayat, makanya sedikit ada tantangan. Artinya dia harus melampirkan hasil medis, dia harus melampirkan hasil kesehatan yang terbaru dan sebagainya. Dan karena udah ada riwayat, makanya polisnya dia, pengajuan asuransinya dia dikenakan ekstra premi alias substandard, tidak standar seperti layaknya orang pada umumnya. Dan ternyata si teman saya ini malah bilang begini, dia bilang, Pak Pendeta, ini adalah kesempatannya Bapak untuk punya asuransi. Walaupun perusahaan asuransi memberikan ekstra premi, tapi Pak Pendeta harus bersyukur. Kenapa? Karena Pak Pendeta masih diberikan kesempatan untuk memiliki asuransi walaupun harga atau biaya asuransinya itu lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Dan lagi pula kalau sampai amit-amit harus keluarkan biaya ratusan juta untuk pengobatan, itu kan pastinya Pak Pendeta nggak mau dong sampai harus membuat susah para jemaat. Apalagi sampai harus mengorbankan dana tabungan anak-anak. Jadi karena si agen sangat bisa meyakinkan si Pak Pendeta ini untuk punya asuransi, akhirnya Pak Pendeta pun ambil asuransi penyakit kritis. Nah, ini khususnya asuransi penyakit kritis ya yang sedang ditawarkan ke Pak Pendeta ini. Si Pak Pendeta ini akhirnya ambil asuransi penyakit kritis walaupun preminya lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Nah, ini kabar baik ya teman-teman ya buat kalian yang sudah ada penyakit, sudah ada riwayat, tapi tetap bisa diterima asuransi. Itu kalau saya bilang adalah good news, kabar baik, karena masih diterima. Nah, singkat cerita, waktu berjalan 4 bulan kemudian, nggak pernah disangka ternyata si Pak Pendetanya ini mengalami resiko kanker. Nah teman-teman, kanker itu kita nggak pernah tahu loh kapan terjadi loh. Dan kita juga nggak pernah tahu loh berapa biayanya loh. Tapi masalahnya kalau terjadi resiko kanker, itu kita siap gak sih uang ratusan juta? Kita siap gak sih harus mengalami pengobatan yang sampai mungkin ke luar negeri dan harus mengeluarkan biaya yang gak sedikit? Biaya untuk penerbangan, biaya untuk penginapan, untuk makan di luar negeri, dan sebagainya. Dan kalau kanker dan kita mau kemoterapi di luar negeri, itu kemoterapi itu harus minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan kalau kita nginepnya sampai berbulan-bulan atau katakan kita bolak-balik, itu costnya pasti gede sekali. Nah, kita siap gak? Kalau nggak siap ya berarti asuransi adalah jalan terbaik. Lalu karena si Bapak Pendeta ini sudah terdiagnosa kanker stadium 1, akhirnya diajukanlah klaim.
klaim penyakit kritis, dan bersyukurnya puji Tuhan, alhamdulillah, dana klaim cair 500 juta. Lalu sang pendeta berobat ke luar negeri di Taiwan. Dan seperti yang tadi saya udah ceritakan, untuk akomodasi, penerbangan, hotel dan sebagainya itu asuransi nggak cover, teman-teman. Kalau teman-teman punya asuransi kesehatan yang terbaik sekalipun, itu emang bisa buat beli tiket pesawat kan? Enggak. Emang bisa buat beli tiket hotel kan? Enggak. Jadi asuransi penyakit kritis ini yang diterima oleh Bapak Pendeta ini 500 juta, itu dia sangat bersyukur dan sangat berguna sekali. Dia bilang sama teman saya ini, dia bilang, terima kasih bro. Berkat asuransi ini 500 juta sudah saya terima di rekening saya. Saya boleh pengobatan secara baik, dan kini saya sudah sembuh dan gak harus jual mobil, gak harus jual rumah. Bahkan dana pendidikan anak, dana tabungan anak itu gak kesentuh, gak boleh sampai dipakai. Jadi pendidikan anak itu udah aman. Masa depan anak saya nggak jadi taruhannya. Nah, di sini bersyukur banget teman saya bisa meyakinkan si Pak Pendeta ini. Kadang kadang orang merasa udah kena hipertensi, udah kena diabetes, dan asuransi kasih ekstra premi itu malah dijadikan sebagai beban. Padahal kita justru harus mengubah cara berpikir kita bahwa asuransi masih mau terima nih. Ini adalah waktu yang pas untuk saya berasuransi, karena telat sedikit aja itu bisa jadi klaim tidak dibayarkan loh. Nah, ini adalah momen untuk teman-teman semua, khususnya kita yang masih sehat, yang masih bisa mencari uang dengan cara yang produktif, kekuatan diri kita yang diberikan berkat oleh Tuhan, kesehatan yang baik, kita jaga dengan asuransi penyakit kritis ini, teman-teman. Kalau teman-teman udah punya BPJS itu good, udah bagus banget. Kalau teman-teman udah punya asuransi kesehatan dari kantor, itu juga good, bagus banget. Apalagi kalau udah punya asuransi kesehatan swasta yang covernya full, itu mantap sekali. Tapi saran saya, lengkapilah dengan asuransi penyakit kritis, teman-teman. Asuransi penyakit kritis itu memberikan uang tunai, memberikan nasabah ketenangan pikiran. Saran saya, ambillah Flexi CI. Boleh yang konvensional, boleh yang syariah, bebasnya teman-teman aja. Dan ini mengcover hingga 168 kondisi penyakit kritis sampai kita usia 100 tahun. Jadi udah seumur hidup aman. Kita nggak mau dong hasil kerja keras kita sia-sia begitu aja. Teman-teman bekerja pagi ketemu malam, pagi ketemu malam. Untuk apa sih nyari duit? Tapi apakah kita rela uang hasil kerja keras kita itu habis begitu aja? Pasti enggak dong. Pastinya kita mau jaga dong. Jangan sampai kita udah kerja keras begitu capek, udah kerja keras begitu banting tulang, hilang begitu aja, dan bahkan kita mengorbankan masa depan keluarga kita. Nah, teman-teman, di sini saya mau menyadarkan kembali kita untuk punya proteksi yang mencukupi. Kalau teman-teman tanya, Pak Petrus, mendingan saya nyimpen duit pribadi dong. Itu pilihan teman-teman. Karena nyimpen duit pribadi pun gak ada salahnya kok. Tapi kalau ada cara yang bisa kita punya dana darurat lebih cepat, lebih besar, why not? Karena kalau kita nyimpen sendiri itu lama dan kita juga belum pasti. Tapi dengan asuransi ini kita udah pasti. Teman-teman bisa buka webnya Allianz atau juga bisa buka di web saya di aturhidup.com. Nggak harus ambil, teman-teman pelajarin dulu, dilihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu sampai teman-teman benar-benar jelas. Dan saran saya, kalau memang teman-teman belum yakin, jangan diambil. Tapi pastikan teman-teman udah siap kalau
kita harus butuh dana darurat itu besar. Dan jangan sampai kita pakai dana kita pribadi, tapi kita lebih baik berasuransi. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.